Perkenalkan, nama saya Isna Ayu Lestari SPD. Saya adalah guru PAI di SMK Futuhiyah Cipanas, Kabupaten Cianjur. Saya adalah mahasiswa PBG dalam jabatan batch 1 tahun 2024 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di kesempatan ini, saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran saya yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2024 di kelas 11 MPLBA dengan tema Bukti Beriman dengan Menjaga Lisan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tenang, semangat. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Alhamdulillah kita sehat, bisa berkumpul kembali dalam mata pembelajaran PAI kelas 11 fase F. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Hayya nadabi qiraatil basmalah.
Kita absen dulu ya. Adnanta Revaldi hadir. Anggi Fitria. Fahri Arif. Febrio Arbani. Isman Afrizal. Xiaomi. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Selanjutnya, nah, kita pada pembelajaran hari ini akan mempelajari materi menjaga lisan dalam kehidupan sehari-hari. Materinya apa? Menjaga lisan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya kita akan kilas balik dulu nih yang sudah kita pelajari pada pekan kemarin. Kita belajar tentang materi apa pekan kemarin? Memenuhi janji. Memenuhi janji. Nah, sekarang pembahasan yang kedua adalah tentang menjaga lisan. Kita tonton video ini sebelumnya, sebelum pembelajaran kita tonton dulu video. Adalah anugerahnya untuk ataupun bahagia, senantiasa bersyukurlah, kuatkan iman dan takwa. Bismillah. Permisi Pak Haji. Silakan. Selamat pagi Pak Yunus. Kalau pagi emang bener dia gendut kan? Iya, tapi Semua Putri, maafin aku ya. Gara-gara omongan aku kamu jadi begini. Kamu siapa? Aku Jidan. Kok sekarang kamu jadi kan buntok gara-gara ngeledekin kamu. maafin aku ya Putri. Jaga ucapan, karena salah satu amal yang paling dicintai Allah adalah menjaga lisan. Kalau lo nggak bisa ngomong yang baik-baik, mendingan diem. Tapi kan Pak Haji Diem. Andi, masa tadi si Fikri bajunya gitu amat ya? Kayak kotor banget gitu. Iya ya, antara kasihan tapi juga lucu ya. Kayak anak nggak keurus ya. Ngomongin sesuatu berat atau ghibah dalam Islam merupakan perbuatan yang kecil yang berarti berdosa. Mungkin di antara kita, baik secara sadar ataupun tidak, terkadang memang sering sekali jatuh ke dalam perbuatan ghibah. Dalam obrolan sehari-hari, sering obrolan kita ada yang muncul ghibah. Meskipun kejelekan atau kekurangan orang yang kita omongin itu faktual atau benar-benar terjadi, alias sesuai dengan kenyataan, tetap saja itu ghibah. Dan dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu menjaga lisan kita agar selalu mengucapkan kata-kata yang baik. Setelah kita menonton video yang tadi sudah Ibu putarkan untuk pengantar kalian dalam memahami materi tentang menjaga lisan ini, Ibu akan mengukur sejauh mana pemahaman awal kamu mengenai materi menjaga lisan. Pernahkah kalian merasa terluka oleh perkataan seseorang? Pernah nggak? Pernah ya. Setiap orang pasti berinteraksi dengan individu maupun kelompok dan cara berkomunikasinya dengan berbicara menggunakan bahasa, mengobrol. Tidak dipungkiri sedikit atau banyak akan terjadi interaksi obrolan yang baik atau buruk begitu ya. Nah, obrolan buruk atau perkataan buruk setidaknya
pasti akan membuat hati kita terluka, baik itu disengaja maupun tidak. Kemudian, bagaimana kalian menanggapinya dan apakah pengalaman itu membuat kalian lebih berhati-hati dalam berkata? Ya. Hati-hati nggak? Hati-hati ya. Jadi kita lebih menjaga perkataan kita terhadap lawan bicara kita. Nah, yang kedua, mengapa menurut kalian menjaga lisan itu sangat penting baik dalam ajaran Islam maupun dalam kehidupan sehari-hari? Boleh, siapa yang mau jawab? Kamel, silakan. Menjaga lisan dapat menyelamatkan umat Islam dari dosa. Iya, karena menjaga lisan dapat menyelamatkan umat Islam dari dosa. Ada lagi yang mau memberikan jawaban? Angkat tangannya. Yuk. Oh, silakan. Revio. Menjaga lisan dapat menjaga image diri sendiri. Iya, menjaga lisan dapat menjaga image diri sendiri. Sesuatu yang kita keluarkan dari mulut kita dapat menjadi gambaran seberapa bermaknanya, seberapa jauh pemahaman kita terhadap ilmu agama. Betul. Jadi gambaran diri kita terlihat dari ucapan yang kita keluarkan. Satu lagi yuk. Siapa lagi yang mau coba jawab? Ainanta boleh? Menjaga lisan dapat menjadi jalan menuju surga. Menjaga lisan dapat menjadi jalan menuju surga karena perkataan yang baik akan nyampe ke hati yang baik. Jadi kesan yang dapat ditangkap dari perkataan itu juga baik. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya, nah tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah satu, menganalisis cabang iman menjaga lisan. Yang kedua, mempresentasikan tentang menjaga lisan sehingga dapat meyakini bahwa cabang iman tersebut adalah bagian dari ajaran agama Islam. Ya, jadi salah satu bukti berimannya seseorang ketika dia mampu menjaga lisannya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, membiasakan sikap tanggung jawab menjaga lisan. Selanjutnya, kita masuk ke materi tentang menjaga lisan. Pokok pembahasan yang pertama, pentingnya menjaga lisan. Nah, lisan atau lidah bisa dikatakan sebagai anggota tubuh yang sangat berharga. Melalui lisan yang tidak tertata, muncul pertengkaran dan perselisihan. Lisan juga membuat malapetaka yang besar, bahkan pembunuhan yang tidak terkira akibat dari efek yang ditimbulkan. Kemudian, penggunaan lisan juga yang tidak terjaga menjadikan perang yang menimbulkan korban jiwa. Dari hitungan yang kecil sampai mencapai ribuan bahkan jutaan korban yang bisa dihasilkan. Kemudian, sebaliknya, jika lisan dalam mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan kedamaian, kesejukan, cinta, dan harapan, maka akan tersemai di lubuk jiwa untuk satuan puluhan ribuan bahkan jutaan miliaran umat manusia. Selanjutnya, tipis sekali perbedaan antara bahagia dan celaka serta senang dan susah hanya dari penggunaan lidah. Apalagi jika dikaitkan dengan ajaran Islam yang sudah memberi rambu-rambu atau etika dalam penggunaan lidah atau lisan kita. Sebagaimana peribahasa lidah tidak bertulang. Jadi kata-kata yang keluar dari mulut kita bisa menyebabkan dua hal, satu kebaikan, satu lagi keburukan, gitu ya. Sebagaimana dua sisi mata uang, keluarnya kata-kata baik atau keluarnya kata-kata buruk akan berdampak pada kehidupan dan interaksi sosial kita di masyarakat. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya, dalil Al-Quran tentang keutamaan menjaga lisan. Yang pertama terdapat dalam Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 24. Boleh dibacain Marwah. Artinya Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki tidak disaksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Nah, yang kedua terdapat dalam Quran surat Yasin surat ke-36 ayat 65. Boleh dibacakan Isman. Pada hari itu kami tutup mulut mereka karena mereka akan berkata kepada kami dan hati mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Yang terakhir, boleh dibacakan Rehan.
sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari, artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbicara yang baik, atau jika tidak mampu maka jangan. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, lisan antara fitnah, ghibah, dan buhtan. Tadi sudah dibahas sedikit, digambarkan secara visualisasi dari video yang sudah ditayangkan sebelumnya. Penggunaan lisan yang tidak pada tempatnya mengakibatkan 3 hal. Yang pertama yang akan dimunculkan adalah fitnah, yang kedua ghibah, dan yang ketiga buhtan, yang menjerumuskan diri sendiri, pihak lain, bahkan sampai level negara dan dunia bisa saja terjadi. Kemudian dalam Al-Quran, kata fitnah memiliki beberapa arti. Nah, antara lain cobaan, ujian, musibah, dan ada juga yang berarti siksa di akhirat. Ya, pengertian fitnah. Sedangkan ghibah adalah membicarakan orang lain yang tidak hadir. Nah, kita ngomongin orang yang nggak ada di hadapan kita, sesuatu yang tidak disenanginya. Nah, kemudian termasuk yang dibicarakan itu sesuai dengan keadaan orang yang dibicarakan. Jika yang dibicarakan itu keburukan orang yang disebut tidak disandang oleh yang bersangkutan, itulah yang dinamakan buhtan atau bohong besar. Misalnya kita ngomongin teman nih, kenapa ya si Iman anu, kenapa ya si Fulan anu. Kalaupun memang betul berita yang kita bicarakan, kabar yang kita obrolkan dengan teman kita itu jatuhnya ghibah, membicarakan orang lain. Kalaupun yang kita bicarakan dengan teman kita itu tidak betul, maka jatuhnya jadi buhtan. Namanya apa? Bohong, gitu ya. Kalau benar jadi ghibah, kalau salah jadi buhtan, jadi bohong. Tapi dua-duanya sama-sama dosa, sama-sama tidak mendapatkan pahala dari Allah, gitu ya. Tidak disenangi oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah bersabda, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasul menjawab, kamu menyebut saudaramu sesuatu yang tidak disukainya. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana jika yang disebutkan itu benar? Rasulullah menjawab, jika yang disebutkan itu benar, maka kamu telah melakukan ghibah, membicarakan aib orang lain. Dan sekiranya yang disebutkan itu tidak benar, maka engkau telah melakukan buhtan atau kebohongan. Hadis riwayat Muslim. Bisa dipahami? Oke, alhamdulillah sudah beres pembahasan kita pada materi menjaga lisan. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, ada sebuah pertanyaan nih. Bagaimana cara menjaga lisan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran agama Islam? Yuk, siapa yang mau jawab? Ilmi, coba. Bijak dalam bermedia sosial. Lebih bijak dalam bermedia sosial. Karena kita sekarang ini di era media sosial yang lebih mudah untuk diakses, jadi kita harus bisa memilah dan memilih lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Ada lagi yang mau jawab? Hikmah, Retma, berkontribusi untuk lingkungan yang positif, memberikan sumbangsi kita berupa ide atau kampanye perbuatan supaya dilihat dan menjadi contoh yang baik dalam bermedia sosial. Satu lagi boleh, satu lagi, Fahri boleh. Lakukan cross-check sebelum berbicara. Lakukan cross-check sebelum berbicara. Jadi kita cek dulu faktanya, kebenarannya, bisa dipertanggungjawabkan tidak sesuatu yang kita dapatkan ini infonya dari mana, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Jadi tidak, kita lebih bijak lagi untuk cross-check benar atau tidak. Nah, pada diskusi kali ini Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Satu kelompok terdiri
melakukan diskusi. Nah, tugas kamu pada pertemuan kali ini dalam sesi diskusi adalah menentukan proyek yang akan kita buat pada pertemuan kali ini dengan tema menjaga lisan. Ya, kita akan membuat poster kampanye, ajakan, himbauan untuk menjaga lisan yang dibuat melalui aplikasi Canva. Nanti hasil akhirnya kita share, kita bagi di media sosial masing-masing dari anak-anak. Ya, kita berkelompok, dibagi tugas, kebagian tugas apa saja per individunya, membuat tema baik dari lingkungan keluarga, sekolah maupun di masyarakat, himbauan, ajakan, kampanye tentang menjaga lidah, menjaga lisan. Ya? Nah, di dalam isi posternya harus memuat referensi dari ayat Al-Quran dan hadis yang relevan. Jadi kamu bisa menyadur dari ayat Al-Quran tentang tema menjaga lisan atau hadis Rasulullah tentang menjaga lisan. Kemudian nanti dipresentasikan di depan per kelompok untuk memaparkan hasil dari diskusi poster yang sudah dibuat. Silakan mulai mengerjakan. Berhati-hati dalam berbicara. Surat An-Nur. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang mereka kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kami membuat poster melalui Canva. Poster tersebut berdesain seperti orang yang menutup telinga, yang berarti tidak boleh mendengar kata-kata yang tidak bermanfaat dan tidak baik. Disertai dengan kalimat berkata baik atau diam, dilengkapi dengan hadis yang berbunyi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbicara yang baik, dan jika tidak mampu, maka diamlah. Hadis riwayat Bukhari. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahpahaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kami membuat poster dengan menggunakan aplikasi Canva. Kami mengangkat quotes yaitu your mood is your responsibility, yang artinya mulutmu adalah tanggung jawabmu. Dengan dilengkapi Quran Surah Yasin ayat 62. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami membuat poster dengan menggunakan aplikasi Canva. Kami mengangkat watch be careful when you speak, yang artinya hati-hati kamu dalam berbicara. Dengan dilengkapi Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 24 yang berbunyi, pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah melaksanakan presentasi kelompok. Ada kelompok 1, 2, dan 3 sudah tampil semua mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya membuat poster dengan menggunakan aplikasi Canva. Sekarang kita akan melaksanakan refleksi pengalaman masing-masing kelompok ya selama pembelajaran ini, selama berdiskusi membuat poster kira-kira pengalaman anak-anak semua dari materi pembelajaran menjaga lisan ini. Apa aja ilmu yang didapatkan? Alhamdulillah Ibu, banyak ilmu dan hikmah yang kami. Alhamdulillah banyak ilmu dan hikmah yang didapatkan ya dari materi kita. Kelompok 2 bagaimana? Kita jadi senantiasa memperbaiki diri, itu selalu berhati-hati untuk menjaga lisan. Iya, senantiasa memperbaiki diri, lebih berhati-hati lagi menjaga lisannya. Kemudian kelompok 3 bagaimana? Kita dituntut untuk lebih bijak menggunakan media sosial. Dituntut lebih bijak lagi, memfilter lagi, memilih dan menggunakan media sosial, cross check lagi kebenarannya, mana sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, mana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena jalurnya nanti akan menjadi fitnah, ghibah, dan bukan. Oke? Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita akan mengisi LKPD, lembar kerja peserta didik yang berisi latihan soal untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman anak-anak terhadap materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Silakan boleh diambil. Silakan diisi ya oleh masing-masing dari lembar soal yang sudah Ibu bagikan. Selesai sudah diskusi kita pada pertemuan kali ini. Untuk kegiatan penutup, Ibu akan memberikan satu pertanyaan untuk mengkonfirmasi sejauh mana pemahaman kalian dalam materi menjaga lisan. Coba sebutkan 2 contoh kebiasaan sehari-hari yang dapat membantu seseorang membiasakan diri untuk menjaga lisannya dalam berinteraksi hubungan sosial bermasyarakat maupun individu. Yuk, siapa yang menjawab? Marwah, boleh. Menjauhi perkataan kotor dan kasar, Kemudian menghindari perdebatan yang tidak bermanfaat, menghindari perdebatan yang tidak bermanfaat dan menjauhkan diri dari perkataan kotor dan kasar. Yuk, siapa lagi? Nangka. Membiasakan diri dengan zikir dan sholat. Membiasakan diri melakukan zikir dan sholat. Zikir mengingat Allah, sholat isinya doa. Semuanya kita minta petunjuk sama Allah supaya dijadikan pegangan hidup kita Al-Quran, penuntun hidup menjadi lebih terarah, berkah, lurus, siratal mustaqim, ya, mendapatkan cahaya sinar bimbingan langsung dari Allah. Terima kasih jawabannya anak-anak semua. Kemudian yang kedua, kita menyimpulkan tentang poin-poin yang penting dari materi pembelajaran kita menjaga lisan. Apa aja? Yuk kita simpulkan. Kamel boleh. Menghindari dusta. Menghindari dusta. Yuk, apa lagi? Boleh. Menghindari gibah atau menggunjing. Menghindari gibah atau menggunjing. Karena kalau kita berbicara
membicarakan orang lain. Ketika obrolan kita itu benar akan menjadi gibah, dan ketika obrolan kita itu salah maka akan menjadi buhtan atau kebohongan. Apalagi satu lagi Nuri boleh? Menghindari dusta. Sudah? Mengontrol emosi saat berbicara. Mengontrol emosi saat berbicara. Jadi kita lihat lawan bicara kita. Membiasakan diri untuk berbicara sopan, santun, menjaga diri dari kata-kata yang tidak baik, sia-sia, dan tidak bermanfaat. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Untuk minggu depan kita akan mempelajari materi tentang bagaimana cara yang efektif digunakan untuk membiasakan diri menjaga lisan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, langkah-langkah apa yang dapat diambil serta tantangan yang dihadapi serta bagaimana mengatasi kita untuk menjaga lisan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, siap? Siap. Kita mulai mencari referensi dari sekarang untuk menambah ilmu dan pengetahuan tentang materi yang akan kita pelajari minggu depan. Alhamdulillah beres sudah, selesai sudah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa mengambil banyak hikmah dan pelajaran serta bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena orang yang baik itu adalah orang yang mampu membuktikan keimanannya kepada Allah dengan senantiasa menjaga lisannya untuk bisa senantiasa mengeluarkan kata-kata yang baik penuh dengan kebermanfaatan, mengajak kepada hal yang lebih positif, utamanya lebih bijak lagi menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berdakwah, mengajak kepada kebaikan, sukses berjamaah bersama menuju surganya Allah yang nanti kita rindukan untuk memasukinya di akhirat nanti ya. Insyaallah. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video praktik pembelajaran yang saya buat. Semoga bisa menjadi referensi bagi rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.